Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA. DNA merupakan pembawa informasi genetik yang terdiri dari pasangan rangkaian nukleotida yang terpilih. Nah, rangkaian ini termasuk double, bisa disebut dengan double helix. Nah, yang kedua ada basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri dari adenin, timin, guanin, dan sitosin. Kemudian terjadinya di nukleus. Nah, gugusan gula itu ada deoksiribosa atau pentosa. Kemudian di sini ada struktur dari adenin, guanin, timin, dan sitosin. RNA. RNA adalah ribonukleik asid atau asam ribonukleat. Rantai DNA dan RNA memiliki perbedaan di mana pada kata pertama DNA menyatakan bahwa rantai atau ikatan yang ada di dalamnya adalah rantai ganda. Pada RNA tidak ada kata atau frasa yang menunjukkan jumlah, artinya RNA hanya memiliki satu gugus asam amino yang diikat. Rantai tunggal RNA ini kemudian akan melipat ke arah dirinya sendiri. DNA dan RNA keduanya adalah asam nukleat. Perbedaannya dapat dilihat dari strukturnya. DNA memiliki double helix, jadi ada dua untai, sedangkan pada RNA hanya memiliki satu untai atau single strand. Struktur RNA mirip seperti DNA. Selain rantainya yang tunggal, informasi genetik RNA banyak terletak pada informasi genetik. Informasi genetik yang dihasilkan basa, yaitu pirimidin RNA adalah sitosin dan urasil. Selanjutnya ada fungsi DNA dan RNA, yaitu membawa informasi genetik makhluk hidup, di mana membawa instruksi bagi pembentukan ciri dan sifat manusia, bisa dikatakan sebagai pengenal dari orang yang tidak memiliki identitas. DNA mengandung semua informasi sifat manusia hidup. DNA secara langsung dan tidak langsung mengontrol keberlangsungan kehidupan. DNA menentukan perkembangan biakan agar makhluk hidup mempertahankan jenisnya. Letak DNA dan RNA. Sesuai dengan fungsinya, DNA dan RNA terletak di dalam sel. DNA terletak di bagian inti sel dan mitokondria pada tumbuhan biomolekul dan inti terdapat di dalam kloroplas. RNA terdapat pada inti sel yang disebut mRNA, sitoplasma atau tRNA, dan ribosom atau RNA. Komponen gula DNA dan RNA. Struktur RNA dan RNA sangat mirip. Keduanya merupakan polimer yang tersusun atas banyak nukleotida, di mana setiap nukleotida tersusun dari satu gugus fosfat, satu gugus pentosa, dan satu gugus basa nitrogen. Ikatan tersusun berselang-seling antara gugus fosfat dengan gugus pentosa dari nukleotida yang berbeda. Selain perbedaannya terletak pada rantai ikatan ganda dan tunggal, nukleotida DNA dan RNA mempunyai kandungan gula yang berbeda. Gugus pentosa RNA mempunyai satu gugus cincin hidroksil yang disebut ribosa. Sedangkan gugus pentosa atau gula pada DNA mempunyai dua cincin hidroksil yang disebut deoksiribosa. Ukuran DNA dan RNA. DNA memiliki ukuran lebih panjang, berbentuk bulat dan berpilin atau helix, seperti tali yang berputar-putar. RNA mempunyai bentuk yang sedikit lebih pendek, walaupun bentuknya sama-sama memanjang. Selain itu, RNA terlihat lebih tipis dan rantai tunggangnya tidak berpilin-pilin. Pembelahan sel secara mitosis terjadi pada sel-sel indukan yang mempunyai sifat diploid 2N. Tahapan mitosis meliputi profase, megafase, anafase, dan telofase. Sedangkan pada pembelahan sel meiosis meliputi interfase, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan sitokinesis yang terakhir profase 2. Tahap metafase 2 ini tiap kromatid kembar sejajar berbentuk benang spindel. Pada tahap ini kromatid menuju pembelahan sel. Selanjutnya sitokinesis menjadi 4 sel dari kromosom haploid. Perbedaan dari mitosis dan meiosis bisa dilihat dari tabel berikut ini.